Ombak politik Pilkada DKI mulai menggelora. Setelah Mahkamah Agung mencabut putusan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 2020 terkait dengan batasan usia bagi calon gubernur, wakil gubernur, dan juga seterusnya, yang kemudian memberikan ruang dan peluang bagi Kaisang untuk maju baik sebagai gubernur ataupun juga wakil gubernur, yang dianggap ini kembali mengusik para ahli-ahli hukum, para pemangku kepentingan hukum untuk melihat apakah ini merupakan bagian skenario lanjutan dari otak-atik konstitusi, bukan partai politik. Ya, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita semua, tempat kita berdiskusi, saling memberikan, mengayakan pandangan-pandangan kita. Tentu kehadiran teman-teman sangat berarti dalam rangka penguatan gagasan-gagasan yang kita hadirkan dengan maksud dan tujuan memberikan deskripsi, memberikan argumentasi, eksplanasi yang kita anggap tidak berpihak pada satu kepentingan partai yang dipaksakan, tetapi pada keyakinan bahwa ini merupakan hipotesa politik yang patut untuk dipertimbangkan. Baik, sebelum kita lihat kasus tentang itu, teman-teman, ada apa di balik itu semua? Kita lihat buku kita, karena ini sudah akan berbicara soal hukum lagi. Kita akan panas-panasi juga soal referensi hukum kita ya. Teman-teman yang ingin masuk dalam perbincangan hukum, mungkin buku ini menurut saya seperti yang pernah saya sampaikan, buku ini cukup representatif dalam memberikan kita kerangka pikir tentang teori hukum ya. Ini teori hukum, buku yang ditulis oleh beberapa seperti Dr. Bernard Tanya, Yohan Simanjuntak, Dr. Yohan Simanjuntak, dan Dr. Markus Hedge ya. Dan ini saya kira merupakan kompilasi dari beberapa teori-teori yang dihadirkan di dalam buku ini. Nah, kita lihat beberapa catatan yang bisa sedikit kita pakai memantik diskusi kita. Dalam sekapur siri tim penulis itu dituliskan tentang hukum bukan milik orang hukum saja. Nah, jadi begitu. Jadi kita yang tidak pernah sekolah hukum, kita ini adalah bagian dari stakeholder hukum, dan sehingga kita juga punya kepentingan dengan persoalan hukum. Nah, tetapi tentu teman-teman kita perlu juga membaca produk-produk hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, model-model hukum, sehingga sedikit banyak percakapan kita itu ada dalam koridor yang tidak membias atau tidak keluar jauh. Di sini dituliskan menarik saya suka ini ungkapan ini. Hukum butuh penglihatan yang komprehensif, baik yang normatif, doktrinal, maupun yang lebih teologis dan kontekstual. Nah ini kita underline ya. Hukum butuh penglihatan yang komprehensif, artinya bersifat menyeluruh ya. Kemudian normatif, doktrinal, maupun yang lebih teologis, kontekstual, ataupun saya tambahkan sistematis ya, progresif ya. Nah, jadi ketika kita melihat ada kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan hukum, maka tidak serta-merta kita akan melihat itu dari satu sudut pandang saja ya. Hukum itu kompleks rumit, sulit penuh dengan senquote pertikaian penuh dengan bargaining tawar-menawar untuk mencari satu putusan yang seimbang adil pada sebanyak-banyaknya pihak yang berkepentingan itu prinsip, dan tidak tentu mengabaikan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik yang ini yang juga menjadi bagian yang penting dari roh dari sebuah hukum. Nah, kita kembali kepada perbincangan kita tentang persoalan ini film seri lanjutan katanya terkait dengan kasus Gibran waktu itu di MK, sekarang di MA. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita belajar hukum kembali khususnya kita orang-orang awam yang nanti akan mendengarkan banyak tafsir-tafsir hukum oleh para teoritis atau pakar-pakar hukum kita,
bahkan juga bagi mereka-mereka yang di luar ranah hukum yang melihat dari perspektif tadi komprehensifnya, perspektif sistemiknya ya, perspektif normatifnya, doktrinalnya, dan juga dari perspektif teologis ya, teleologis ya, bukan teologis tapi teleologis atau berdasarkan pada konteks tujuan hukum itu dan konteks yang memengaruhi atau ada di sekitar penanganan kasus. Bicara tentang pencabutan ya oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mei itu tiba-tiba muncul spanduk yang bergambar Budi Satrio dan juga Kaisang yang kemudian didampingkan dan dikomunikasikan dalam ruang publik yang menurut saya yakin itu bukan dari partai ya baik Gerindra maupun yang lain, tetapi dari pihak-pihak yang bisa saja dari kelompok yang pro dengan Prabowo dan Gibran ya, atau juga bisa yang kontra dalam rangka ingin mengipas-ngipas bara itu supaya kemudian muncul api yang sangat besar ya, muncul gelombang yang sangat besar sehingga Senko secara psikis melemahkan ya kepercayaan publik terkait dengan pemerintahan yang sekarang dan juga yang akan dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran, sehingga kita berusaha untuk tidak perlu terlalu hanyut dalam percakapan-percakapan itu ya, kita ikuti dulu ya. Kita lihat ombaknya kemana, tiupan anginnya kemana, kita mencoba untuk masuk, menelisik ya kira-kira muatan-muatan politisnya itu seperti apa ya. Jadi saya sangat yakin bahwa kehadiran ini akan dihitung. Banyak misalkan suara-suara dari pendukung 02 mengatakan, Mas Kaisang janganlah untuk ikut terlibat dalam ini, karena mungkin agak sedikit trauma ya dengan kencangnya, kuatnya arus konflik di sekitar yang dipicu oleh putusan 90 ya MK itu. Nah, saya kira tahan dulu ya, tahan dulu teman-teman. Kita sedang melihat dulu lebih dekat lagi, karena kalau kita berbicara tentang hak konstitusi warga negara itu, mekanisme hukum yang dipakai untuk gugatan material dan sebagainya itu kan mekanisme yang normatif ya. Itulah alur yang sebenarnya disediakan. Nah, setiap warga negara siapapun boleh keberatan terhadap produk undang-undang sebelumnya yang mungkin dirasakan akan menghambat atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya. Sebab bagaimanapun juga sebagai warga negara kita punya hak konstitusional. Karena itu produk undang-undang sebagai sebuah hipotesis itu terus-menerus dipikirkan ya, terus-menerus diuji, terus-menerus dimatangkan untuk mencari konsep yang paling ideal. Nah, tapi terlepas dari percakapan itu, teman-teman, saya ingin mau membawa teman-teman kepada sebuah tingkatan untuk kepentingan ya, arti penting Jakarta bagi daya dukung atau support system dari ibu kota negara Nusantara. Jangan sampai ada matahari kembar. Jangan sampai ada yang namanya ibu kota kembar. Artinya, secara sederhana saya mau mengatakan bahwa ya, Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Prabowo dan Gibran menurut saya harus memenangkan Jakarta. Karena ini menyangkut tentang transisi ibu kota negara, jangan sampai ada dua ibu kota negara ya, karena berbeda paradigma politiknya dalam konteks pengelolaan Indonesia, bahkan ada upaya-upaya politis yang bisa kembali menarik ya, menarik ibu kota Jakarta itu kembali ke pangkuan DKI. Nah, ini konteks penguatan strength hand ibu kota ini perlu dibaca dalam konteks politik ya, di mana para partai-partai atau kelompok kepentingan akan mulai melakukan hitungan-hitungan yang sangat serius ya. Sekalipun badai akan dilewati, diterjang ombak, akan diterabas ya, dilalui dalam rangka untuk mengamankan ibu kota negara ini ya. Jangan sampai DKI direbut mereka yang antitesis terhadap IKN, karena ini nanti akan menjadi suatu soal ya, suatu soal. Jadi kita belum masuk pada fase stabilitas pemindahan ibu kota. Ini baru saja mau dipindahkan ya, sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI ini menjadi sebuah pemilihan yang khusus ya. Ini sebuah pertarungan yang 11-12 dengan Pilpres ya, karena sekali lagi kasus yang melingkupi soal ibu kota negara ini. Nah, karena itu teman-teman, mari kita lihat bahwa munculnya putusan MA ini, munculnya dinamika
respon terkait atau reaksi terkait dengan putusan ini, hendaklah kita baca, kita lihat dari kerangka pikir perspektif yang komprehensif, menyeluruh ya, sebagaimana yang tadi disampaikan di dalam buku ini. Hukum butuh penglihatan yang komprehensif, baik yang normatif, doktrinal, maupun yang lebih teologis dan kontekstual, dan seperti yang saya katakan tadi, tambahkan sistematis dan progresif. Nah, disinilah kita kemudian butuh pengayaan-pengayaan cara melihat, lensa kita, kacamata kita di dalam konteks melihat, memperbincangkan persoalan putusan MA itu. Nah, kali itu teman-teman mohon bantu saya sampaikan semua ide-ide, pikiran-pikiran yang baik, yang nanti bisa kita pakai untuk kita kontes tandingkan dengan pikiran-pikiran yang antitesis terkait dengan penerimaan ya Kaisang dan yang lain-lain. Karena sekali lagi kita butuh multi perspektif, dan saya yakin kehadiran teman-teman sangat berarti untuk itu. Bukan partai politik.